Sedangkan kalau kita cek harga pasaran iPhone 11 original nih untuk yang ukuran 64 GB, itu harganya sekitar 13 jutaan. Apakah Anda sudah melihat podcast Om Deddy yang paling baru? Bukankah menarik? Tentu saja menarik sekali, dan kita akan bahas lagi di video kali ini. Jadi selamat datang di video gue kali ini, dan selamat datang di sebuah sesi baru TNM, dimana di sesi ini kita bakal main rahasia-rahasiaan. Sebenarnya nggak rahasia-rahasia banget sih, cuman kita akan main rahasia-rahasiaan. Tidak akan ada nama siapapun yang disebut di sini, jadi silakan tebak aja di kolom komentar di bawah. Tapi jangan sebutin nama, kasih kisi-kisi aja supaya ada gameplay menarik di sini. Dan buat sesi pertama ini buat bahasan pertama dari sesi pertama ini, mari kita ngebahas sebuah toko HP terkenal yang bahkan followersnya di IG tuh lebih banyak dari followers gua. Gua nggak mau spesifik nyebut angka, intinya banyak lah. Pokoknya itu kalau dirupiahin, beli kuaci, wah kekubur lu. Dan gini, dia kan followersnya banyak ya. Followers itu datang, gua yakin karena beberapa aspek yang cukup penting. Tapi aspek yang paling utama dari datangnya semua followers itu adalah giveaway. Tentu saja anjing. Kayaknya setelah video ini naik gue bakal diserang dah. Kita ke pendahuluan dulu deh. Kita kenalan dulu sama tokonya sendiri. Jadi toko ini udah ada selama beberapa tahun. Jadi dia tuh ada toko online-nya sama ada toko offline-nya, toko benerannya juga. Nah, toko ini dikenal sama orang gara-gara harga yang dipatoknya tuh bener-bener murah. Bahkan bisa dibilang paling murah dari yang lain. Orang pun jadi banyak yang beli HP di situ dan namanya makin melambung tinggi kemana-mana. Di sini gue nggak bakal bilang tokonya bohong ya, karena barangnya emang beneran ada gitu, beneran dikirim. Cuma kondisinya kayak apa, ya menurut lu aja bro gitu. Soalnya ada beberapa youtuber, banyak lah youtuber yang sempat nge-compare HP dari toko ini. Ini dalam kasus ini iPhone ya. HP iPhone dari toko ini sama iPhone yang beneran dari iBox, yang dari official store-nya. Waktu di-compare, itu tuh bener-bener kelihatan beda banget gitu kualitasnya antara HP yang dikasih sama antara HP aksesoris sama ya kotak-kotakannya. Kotaknya juga, lu kalau ngeliat kotaknya tidak ada info apa-apa, tidak. Waduh. Cuma di pikiran gue ya, maksudnya dengan harga yang semurah itu, ya lu berharap apa gitu? Karena ada harga ada rupa gitu. Lu aneh sih kalau lu ngebeli barang yang harganya jauh lebih murah dari pasaran tapi berharap kondisi HP-nya original tuh, lu aneh sih. Salah sendiri gitu. Nggak mungkin bisa kayak gitulah intinya. Kita compare perkara harga dulu deh. Jadi ini ada iPhone 11 nih. Bentar. Gue baru nggak dah. Dia tuh di deskripsinya nggak nulis baru sih. Dia tuh nulisnya like new, seperti baru. Jadi di setiap deskripsi HP yang dijual ya, ada dua opsi harga. Ada harga second lecet sama like new, seperti baru. Jadi ya kalau dia dapat komplain nih, kalau misalkan ada yang komplain ke dia gitu, kok ini barangnya nggak kayak original sih gitu, yang punya tokonya bisa jawab dengan gampang, iya kak, kan di situ tertulis like new, seperti baru, bukan baru dong berarti gitu aja. Cerdas banget, pinter. Gokil nih, marketingnya bagus. Anyway, harganya tuh iPhone 11 second lecet itu 64 GB 8.700.000, 128 GB 9.900.000. iPhone 11 Lite New 64 GB 9.950.000, 128 GB 11.550.000. Sedangkan kalau kita cek harga pasaran iPhone 11 original nih untuk yang ukuran 64 GB, itu harganya sekitar 13 jutaan. Jadi intinya, kalau kita ngebeli iPhone 11 Lite New di toko ini, kita tuh kayak bisa untung 3 jutaan gitu loh. Meskipun gue juga nggak tahu sih itu terhitung sebagai untung atau enggak gitu. Soalnya kan like new kan, seperti baru, bukan baru loh.
seperti baru. Intinya sih rata-rata HP yang dijual toko ini tuh murah dan kayak pasti ada versi secondnya gitu. Lu kalau ngeliat di captionnya pasti ada versi second, versi like new-nya sendiri. Gue juga nggak tahu kenapa gitu. Mungkin toko ini tuh target marketnya orang-orang yang pengen kelihatan kaya kali ya. Jadi kayak sasaran mereka adalah orang-orang yang pengen punya HP bermerek nih. Cuma nggak mau ngeluarin duit banyak. Jadi orang-orang yang kayak pengen kelihatan keren di society, gimana pun kondisi HP-nya, yang penting branded gitu. Wow, target marketnya bagus sih. Soalnya pasti laku kan, karena banyak orang di Indonesia yang seperti itu, tentu saja. Toko ini juga ngadain giveaway setiap hari, bold and underline, setiap hari. Goks. Coba bayangin yang di giveaway ini iPhone deh. Kita hitung-hitungan kasar ya. Coba yang di giveaway ini iPhone, yang katakanlah harganya 3 juta deh. Kita taruh paling bawah 3 juta. Dikali sebulan, itu berarti dia udah ngeluarin kurang lebih 90 juta cuma buat giveaway. Sungguh baik hati sekali tentu saja. Meskipun kita nggak tahu sih HP giveaway-nya itu bisa bertahan setahun atau enggak. Tapi ya, yang namanya menang giveaway, siapapun pasti seneng dong. Gimana pun kondisi HP-nya, yang penting gue menang. Oke. Selain itu, toko HP ini juga sering ngendorse orang-orang terkenal yang tentu saja budgetnya nggak sedikit. Jadi ada artis, YouTuber, pemain TikTok. Pemain TikTok banyak tuh. Intinya toko HP ini adalah salah satu toko HP paling terkenal di Indonesia. Lalu kita lari ke pembahasan intinya di sini. Baru-baru ini pemilik tokonya sendiri abis rame diomongin sama orang gara-gara dia ditangkap sama pihak yang berwajib gara-gara barang-barang yang dijual di toko itu ternyata ilegal. Pemilik tokonya ditangkap, 190 unit HP sama uang tunai sebesar 61 juta juga disita buat barang bukti plus jaminan sebesar 500 juta dan rumah senilai 1,15 miliar. 1,5. Itu duit loh. Ya, itu duit loh, bukan lemper, bukan. Ini kalau lemper gue bingung gimana cara ngabisinnya. Itu duit banyak ya. Cuma penyelidikannya sendiri masih berlanjut. Soalnya pemilik tokonya bilang kalau dia ini sebenarnya dijebak. Ya. Jadi pun ini sebelum gue bikin scripting tentang ini, poin-poin gitu, gue bikin scripting dulu, abis itu nonton podcast Om Deddy kan. Di situ dijelasin katanya dia itu ternyata itu kasus 2017. Nah sebelum itu gue udah nyari tahu infonya segala macam. Ternyata ada berita yang ngebeberin fakta kalau emang itu terjadi 2017, tapi kasusnya beda. Jadi menurut penuturan pihak tokonya, semua ini bermula ketika tahun 2017 silam dia ditelepon sama J buat ngebeli HP-HP yang J ini punya. Jadi J itu tuh kayak distributor lain gitulah. Mungkin temannya dia atau apa, gue nggak tahu juga. Padahal pemilik tokonya ini nggak tahu J ini ngejual barang-barang kayak apa. Pemilik tokonya bilang kalau dia tuh didesak buat buru-buru beli. Jadi ya karena mungkin terpaksa atau dipaksa segala macam, pemilik tokonya akhirnya nyaranin buat si J ini antar aja dulu barang lu ke toko gua cuy gitu, toko HP terkenal ini gitu, soalnya udah malam. Ternyata kata pemilik tokonya, J sama temennya datang bareng pegawai bea cukai. Barang-barang dia pun disita, terus penyelidikan lanjutin sampai akhirnya ditentuin sekarang. Jadi sebenarnya masih rancu nih. Omongan dia yang bilang kalau itu kasus 2017 dan dia tidak ngejelasin detail itu di podcastnya Om Deddy, gue itu seolah-olah mikir kayak berarti itu salah lu atau bukan gitu, berarti lu dijebak atau bukan. Kita tidak tahu, tentu saja kita berusaha main seaman mungkin. Yuk. Gue nggak tahu sih kelanjutannya gimana karena belum ada keputusan lebih lanjut tentang perkara ini. Gimana pun hasilnya kita lihat nanti aja. Intinya ya kasus itu katanya datang dari 2017. Katanya ditangkapnya tahun 2017, tapi nggak tahu kenapa sekarang baru naik. Katanya lagi dia dijebak. Ya udah gitu. Kita berhenti ngebahas perkara pemilik tokonya dulu deh. Kita bahas perkara HP-HP-annya aja dulu nih. Banyak yang bilang
kalau HP-HP yang dijual di toko itu bukan original. Ini gue awalnya pengen ngomong emang gitu, tapi kayaknya dia bersikukuh kalau itu original gitu. Tapi ya kalau kita lihat dari captionnya tadi kan like new, seperti baru. Apakah baru adalah original? Kita tidak tahu. Soalnya gue ngelihat ini nih, review YouTuber di YouTube, iya dong, masa di Facebook. HP-nya tuh kalau nggak second ya rekondisi gitu. Kelihatannya kalau nggak second ya rekondisi. Di mana sepengetahuan gue, ini lu bisa koreksi kalau gue salah. HP rekondisi adalah HP reject. HP reject nih yang dibikin sama perusahaan gitu, company, terus reject dan dibenerin sama orang. Jadi rekondisi itu HP reject yang dibenerin sama perorangan, bukan sama perusahaan HP-nya sendiri. Kalau HP reject dan dibenerin sama perusahaannya sendiri itu namanya refurbish. Setelah gua ngedenger itu, entah kenapa hati ini meronta-ronta kayak something wrong, I can't tell it gitu. Jadi gue jadi yakin gitu kenapa HP-HP-nya murah, ya karena tidak original dong, tentu saja. Sesederhana itu gitu. Gue nggak di sini, gue nggak bilang HP-nya nggak bisa dipakai ya. HP-nya bisa dipakai, tetap nyala. Banyak yang bikin review HP-nya nyala. Cuma apakah original? Menurut lo aja cuy. Sebenarnya gue ketika ngelihat konsep jualan toko ini dari awal tuh udah ngerasa kayak ada yang aneh aja gitu loh. Gue ngerasa kayak something's wrong gitu. Cuman gue nggak tahu apa. Maksud gue gini, jualan utamanya toko ini kan HP ya dan aksesoris lah gitu. Berarti keuntungan yang didapat ya kebanyakan dari penjualan HP itu sendiri. Kalau semisal HP-nya dijual dengan harga murah nih, kita pakai logika sederhana nih. Kalau misalkan HP-nya dijual dengan harga murah, toko ini tuh bakal dapat untung dari mana? Kalau duitnya terus-terusan dipakai buat giveaway, terus-terusan dipakai buat ngendorse orang-orang terkenal, belum lagi buat bayar kebutuhan lain-lain kayak sewa toko, bayar pegawai, listrik, air, nasi padang kan, makan siang nasi padang. Maksudnya kayak dari mana uang itu berasal ketika harga HP yang dijual itu murah? Mungkin gue nggak berani spekulasi sih, tapi ya gitulah. Coba kita hitung-hitungan sederhana aja. Soalnya yang paling mungkin adalah ya harga HP-nya sendiri tuh murah. Itu paling masuk akal, ya nggak sih? Maksudnya kayak ya cuma mungkin guanya aja sih yang nggak paham gitu. Mungkin ada ya manajemen yang sangat amat bagus dari tempat itu. Gue nggak tahu juga, tapi kalau lo tahu mungkin lo bisa dijelasin di kolom komentar di bawah. Mantap. Lalu sekarang mungkin banyak dari lo yang nanya kayak, kok sekarang baru naik gitu postingannya, kemarin kemana aja? Kok baru ditangkap sekarang, kemarin kemana aja? Jawabannya mungkin sederhana gitu. Ini spekulasi awal ya, spekulasi di luar dari kalimat dia yang kasus itu 2017 gitu. Orang-orang soalnya baru tahunya dia ketangkap sekarang kan. Waktu itu gue mikirnya kayak ya udah gitu, sederhana. Meskipun kasusnya 2017, semuanya tetap butuh proses gitu. Harus ada penyidikan dulu, kasusnya apa, barang buktinya apa, pasalnya apa. Nggak mungkin dong pihak berwajib nangkep orang terus ya tiba-tiba datang main nangkep gitu aja. Masa alasannya seuzon kan, nggak boleh dong. Jadi kayak mungkin butuh waktu selama 2-3 tahun gitu buat ngumpulin barang bukti segala macam. Terus sekarang gimana coba? Sekarang gimana? Gua ngebikin video ini itu sederhananya cuma pengen ngasih tahu lu supaya lebih aware sama yang kayak beginian. Banyak loh orang jualan HP di luar sana gitu. Banyak orang yang jualan HP bilangnya original, bilangnya wah ini asli dari toko sana gitu. Padahal second, rekondisi, bahkan ada yang HDC gitu. Gue pengen lu lebih hati-hati aja sih. Soalnya ya gimana ya? Ya rugi kan lu juga gitu. Cek dulu tokonya kayak apa, terpercaya atau enggak. Jangan tiba-tiba ngelihat harga murah langsung ngelugas gitu aja. Mentang-mentang iPhone yang harga awalnya 10 juta tiba-tiba dijual 7 juta lu langsung senang, langsung beli. Ya enggak gitu juga caranya, bro. Percuma lu
Kalau kata gue ya, mending lu beli yang mahal original gitu, terus bisa dipakai lama, daripada beli yang murah tapi tidak original dan nggak nyampe setahun umurnya. Sayang gue sih. Waktu itu yang gue lucu adalah waktu itu ada yang bilang kalau jadi kan dia beli HP di tempat ini nih. Terus kan iPhone itu kayak punya semacam water resistant segala macam gitu. Terus dicoba sama air, bukan water resistant siapa sih? Bukan yang benar-benar purely anti air sih, tapi ya kayak kalau kena cipratan atau yang air dengan skala yang masih minimum gitu, itu masih bisa. Terus cobain sama dia, meninggal. Habisnya mati, klaim garansi tidak bisa. Karena ada tulisannya tidak bisa kena klaim garansi pakai air, jadi ya udah. Terserah lu juga sih sebenarnya, cuman ngingetin aja kita mah bye-bye nih kan sama temen ya elah gitu amat lu. Kalau lu pengen ngebeli HP kayak gitu, maksudnya yang tidak original seperti itu, maksudnya dari toko yang wadadadadau, itu terserah lu juga gitu sebenarnya. Cuma saran gua, kalau lu pengen punya HP yang katakanlah kuat dipakai bertahun-tahun, beli yang original. Beda cerita sih kalau lu pengen beli yang buat gaya doang, ya udah lu beli aja di toko itu. Kalau buat gaya doang mah santai, relax, mantap. Dan oh ya, buat lu yang ikut giveaway-nya, semoga menang, bro. Kita mah doain yang baik-baik aja gini. Semoga menang. Semoga HP itu ya bisa berguna gitu. Tapi nanti jangan kaget kalau semisal lu menang giveaway tapi pas barangnya nyampe nggak sesuai ekspektasi, atau bahkan barangnya nggak nyampe sekalian. Mantap, respect. Ya, itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Kelihatan gue nggak pakai celana panjang. Subscribe kalau masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau suka, dislike kalau suka nggak apa-apa. Dan tolong kasih gua ide nih, kira-kira segmen kayak gini sesi baru ini enaknya dinamain apaan ya? Tulis saya di kolom komentar di bawah. Tolong nih, kita mah sama temen ya lagi gitu amat. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan ini kalau semisal detailnya terlalu jelas kayak gitu, percuma juga sih, orang bakal tahu-tahu juga. Cuma ya saya tidak tahu apa-apa. Tokonya bagus. Kayaknya dia apa ya? Aku nggak tahu yang lain sih, tapi kayak dia tuh satu-satunya toko yang websitenya itu dibikin cloningan gitu. Jadi kan toko ini, aduh nggak boleh disebutin lagi. Pokoknya toko ini tuh originalnya A, tapi ada orang yang bikin website B, dan di website B ini harganya tuh bener-bener murah. Masa Redmi Note 9 yang baru keluar harganya 3 juta jadi cuman 900.000, kan anjing gak? Maksud gue kayak anjing banget di toko. Sembarangan banget. iPhone cuy, iPhone 7s dijual sama dia 1.200.000. Maksud gue gila kali. Dan gue nggak bilang ini toko yang original, maksudnya ada toko cloningannya yang ngejual dengan harga kayak gitu. Kalau misalkan orang ini nipu banyak orang gimana? Dan websitenya itu sesuai loh sama nama tokonya gitu. Kenapa dia nggak take action gitu buat prevent hal-hal yang takutnya merugikan orang gitu, orang lain, customernya dia sendiri bahkan? Tidak tahu. Tapi anjing sih Redmi Note 9 900.000, bangsat lu. Barangan aja lu tai. Thank you.